kayaknya ada dua yang aneh nih. Yang pertama driver, yang kedua Cindy ini. Dari obrolan yang kita sempat didatangi sama Cindy waktu itu, memang ada beberapa hal yang pengen dia sampaikan sama kita sih sebenarnya. Nggak mungkin dong. Tapi Enggak. Oh, Mau. Sekurang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Udah lama banget nih kita nggak bikin Q&A atau alias tanya Risa. Jadi selama ini memang lebih fokus ngapain ya? Berpenelusuran. Dan bikin podcast. Jadi buat kalian yang belum pernah dengerin podcast kita, kalian bisa download Spotify atau Apple Music. Di sana kalian bisa cari podcast Jurnal Risa, karena di podcast itu kita bakal cerita-cerita. Misalkan kalian penasaran banget nih sama ASI, kita bakal bahas lebih di situ. Dan mungkin kedepannya apa yang kalian dengarkan di podcast tidak akan kalian lihat di video. Ya, gitu ya. Kedengeran, Mas Tian? Oke, mantap. Bayangin aja suaranya ya. Gimana Keren. suaranya? Halo, selamat datang di Jurnal Risa. Enggak, tadi yang suara lu gimana, Rik? Tips dong. Kan dulu tadi. Ya. Bapak gua aneh banget. Udah cukup. Kita jangan ketawa-ketawa aja nih. Ada hal yang mungkin selama ini kalian tuh penasaran banget untuk kita bahas di Jurnal Risa. Jadi selama ini yang kalian sempat sampai trending 1 itu beritanya. Oke. Wow. Sampai trending 1, tapi kalian tidak melihat satupun reaksi atau komentar kami semua tentang perihal atau tentang kejadian itu. Kalau misalkan mau flashback lagi, ini bercerita tentang Cindy. Ini bercerita tentang Cindy. Kalian mungkin pernah ingat, dulu sempat, nggak dulu sih, beberapa bulan ke belakang saya posting komentar seseorang di channel YouTube Jurnal Risa. Udah gitu saya share di Twitter dan ternyata rame banget menceritakan tentang seorang driver online yang bertemu atau membonceng seseorang bernama Cindy. Cuma yang saya ingat suruh balik lagi gitu. Ya udah balik lagi aja ke sini. Nanti digantiin sama pihak keluarganya. Sao khỏi bên đây ngủ lắm à? Oke, sudah ingat? Sudah ingat? Kamu sudah ingat? Sudah ingat. Nah, ini teman-teman yang nonton Jurnal Risa tuh penasaran kenapa Jurnal Risa nggak kasih statement apapun tentang hal itu. Jadi mungkin selama ini orang yang percaya aja melalui ceritanya si Kang Herman itu gitu, tapi tidak nanya anak-anak atau kalian semua satu persatu gitu. Sebenarnya dari sudut pandang kalian seperti apa? Apakah memang ada atau tidak? Gini deh, ada atau tidak? Ini kalian jawab semua ya. Jawabannya cuma ada atau tidak. Gini. Aku lama. Mungkin tiduran. Jawabnya ke sana. Riri? Ada. Iko? A? Ada. Saya? Ada.
Oke, ada jawaban kami semua ada. Ini sebenarnya pada saat bikin Q&A atau tanya Risa ini kita sama sekali nggak berembuk ya. Kita akan membahas apa Iya, ya. Udahlah, go betul. show aja. Lihat aja nanti mau ngebahas apa dan ternyata yang muncul adalah Cindy gitu. Dan jawaban kami ternyata semua sama. Ada. Oke, Riri, apa yang bikin kamu merasa ya dia ada gitu? Dari fakta-fakta apa yang kamu ambil dari ceritanya Pak Herman ini? Sebenarnya emang agak mustahil, tapi ternyata saudara kita mengalaminya asli. Serius? Dio, Oh iya. makanya dia Terus ini sampai dia. gemetar gitu kayak gitu. Oh dia sampai gitu kayak Karena di hari itu lagi booming-boomingnya dia yang ini loh, yang Oh Yang iya. Jalan Pakai ke sini mobil sendiri sendiri. jalan. iya, tiba-tiba jam berapa malam, tengah malam dia kayak di grup, yang di grup ya, guys aku di sini. yang nge-share Sherlock location. tiba-tiba deket Gunung Tangkuban Perahu mau pingsan nggak? Hmm. Nah, kalau aku salah satu yang bikin awalnya setelah cross check gitu, ternyata si Pak Herman ini kan si Kang Herman ini cerita bahwa dia memakai baju putih gitu, celana jeans gitu, dan katanya mirip Neng Riri gitu. Terus udah gitu cross check lagi ke video yang kita melakukan penelusuran di Tanjakan Emen ya Ayah. Oh iya. Dan pas lihat ternyata baju yang udah dipakai tuh Iya. memang putih, Ada bisa. celana jeans, rambut panjang gitu. Dan mungkin seperti kita tahu banyak sekali mereka yang kadang-kadang meniru sosok yang mereka sukai gitu. Dan mungkin Neng Cindy ini memang suka dengan sosoknya Riri gitu. Jadi dia yang dia tiru Iya. gitu. Yang aku Makanya- banget. Mungkin dia menelaah kamu pada saat itu kali ya, bisa ditiru. Kayaknya ini gue. Stylenya gue banget nih. Iya. Itu yang pas episode kita joget-joget itu kan ya? Iya. Iya. Iya, dia Mang Emen. Ya, dan pada saat itu ya setelah nyocok-nyocokin, oke, dan syuting episode itu memang tahunnya pas gitu. Sama kejadian. Sama kejadiannya nggak lama dari situ katanya dialami oleh Kang Herman ini gitu. Jadinya oh ya relate sih, mungkin dia tahu tentang Jona Risa karena kami memang pernah syuting di situ di tempat itu gitu. Dan apa yang diceritain Pak Hermannya juga memang di situ gitu. Jadi tapi di luar semua yang kita omongin barusan, hal yang paling bikin ya udahlah kita bahas aja adalah dia datang. Apa itu? Buku ya? Bukan sekarang, maksudnya kejadiannya tuh kejadiannya tuh beberapa saat setelah itu heboh datang. Pada saat itu ada aku, AA, ada kakek kita, ada bapak, kita semua lagi ngumpul di rumah kakek. Terus tiba-tiba pada saat itu ke aku ya, ke aku tiba-tiba nangis gitu. Dan siapa ya ini gitu. Sementara kita semua yang pada saat itu yang ngumpul-ngumpul doang gitu, nggak ngapa-ngapain, cuman berkunjung ke rumah kakek aja, silaturahmi dan lain-lain. Terus tiba-tiba aku nangis, gak lama ketawa-ketawa, nangis lagi, ketawa-ketawa, nangis lagi. Dan nama yang keluar pada saat itu adalah Cindy. Oke, mungkin menjadi pertanyaan, banyak pertanyaan buat teman-teman yang apaan sih ini mah hoax atau gimana gitu. Ini kita semua tidak memaksakan kalian untuk percaya pada pendapat kami gitu, karena dalam hal ini semua orang bebas berpendapat. Dan saya sendiri sih ya, kita ketemu sama Kang Herman ya, dan kita sih menilai bahwa Kang Herman ini bukan orang yang kosong gitu. Ada sesuatu yang dia punya yang menyebabkan ya dia bisa lebih mudah berinteraksi dengan mereka. Terus ada yang bertanya juga, loh kok bisa sih ngambil orderan dari aplikasi? Padahal kalau kalian simak lagi ceritanya Kang Herman di episodenya Jona Risa, itu dibilang bahwa dia tuh ngambil penumpang dari operan dari driver lain gitu. Jadi dia tidak memakai aplikasi pada saat narik itu gitu. Dia mengambil salah seorang
driver online yang minta tolong sama dia karena tidak sanggup meneruskan perjalanan karena satu dan lain hal. Nah, yang sempat jadi hal menarik buat saya dan Angga pada saat itu adalah ini driver yang ngoper nih siapa nih, kan? Karena dari ceritanya Kang Herman, si driver ini dia sempat cari ke tongkrongannya, dan menurut teman-temannya di tongkrongannya, si driver ini udah setahun nggak pernah datang ke situ. Terus kalau disangkut pautkan lagi, ada kemungkinan si driver ini ya kalau misalkan bisa dibilang masih ada ya mungkin orderannya tuh ya ke si driver ini kan gitu secara aplikasi. Nah kalau itu tidak memungkinkan, yang jadi pertanyaan kita, jangan-jangan emang nggak pakai aplikasi ya? Jangan-jangan mereka berasal dari tempat yang sama. Kayaknya sih. Merinding lagi deh. Terus handphone itu Kenapa? Iya. Handphonenya katanya jadul banget. Oh iya, iya itu ada juga kan cerita bahwa handphonenya juga Bukan tidak, smartphone. iya tidak, bukan handphone yang bisa dipakai buat pesan aplikasi dan lain-lain atau ada aplikasinya. Itu sih tanda tanya besar buat saya dan tim jurnalisasi. Ini kayaknya ada dua yang aneh nih. Yang pertama driver, yang kedua Cindy ini. Ya. Kita akhirnya memutuskan untuk bahas di sini karena ini kejadian udah cukup lama lah, dari episode sebelumnya juga udah cukup lama. Sejauh ini tidak ada protes atau DM yang masuk atau pesan yang masuk ya dari keluarga atau apa, terus dari teman-teman, atau karena itu hal yang kita takutkan pada awalnya. Kita takut nanti ada keluarganya gimana nih, ada teman-temannya, ada lain. Sejauh ini sampai beberapa bulan ke depan nggak ada nih laporan tentang keluarganya atau dan lain-lain, dan akhirnya kami memutuskan oke nih, mungkin udah oke lah kalau kita bahas di sini. Dan aku sih harapannya adalah kita bisa panggil Cindy atau mungkin driver yang mengantar Cindy pertama kali. Ya kalau ngomongin soal Cindy ini teh ada beberapa yang memang jadi pertanyaan sih Neng. Ketika ada cerita setelah dari pembensin, Cindy ini mengemudikan motor yang dimiliki sama Si Kang Herman. si Kang Herman. Ya secara normal itu akan sangat sulit sih sebenarnya kan ya. Iya. Seseorang ada di depan, yang menurut Kang Herman ada di depan, tapi sebenarnya nggak ada, otomatis berarti Orang ngelihatnya dia nyetir sendiri. yes. Dan ya itu sih, ya itu. Iya. Nah itu gimana tuh? agak sulit dijelaskan kan kalau misalnya dibayangin sama kita sekarang. Coba dari obrolan yang kita sempat didatangi sama Cindy waktu itu, memang ada beberapa hal yang pengen dia sampaikan sama kita sih sebenarnya. Dari perjalanan kenapa harus menyebutkan kita gitu, tim jurnal ada di si Cindy ini kenal gitu, sampai kejadian yang waktu itu mah dia malah ngejelasin bagaimana dia sampai ada di situ ya Neng. Sedetail itu. Iya. Itu Belum. jelasin sampai detail. Cuma memang itu yang jadi pertanyaan kita sama temennya yang sebelumnya ngoperin ke Kang Herman itu siapa. Itu sih menurut saya mah jadi Tanda tanya. pertanyaan besar lah. Dia pengen tahu juga si Gojek sebelumnya siapa si Gojek. Tapi si Kang Hermannya nggak kenal juga sama driver. Karena mungkin sama-sama. mungkin kelihatan Iya. pakai jaket atau Biasanya gimana. kalau udah pakai atribut, menurut penuturan Kang Herman, kalau udah pakai atribut, terus mereka biasanya saling bantu, support gitu. Bahkan beda kota, mau mau kenal mau enggak gitu, asal ini Minta driver online tolongin juga, gitu ya, mereka saling bantu katanya gitu. Jadi menurutnya sih itu hal yang lumrah gitu, apalagi pada saat itu katanya sih si orang itu bermasalah kendaraannya gitu ya, jadi dia bantuin. Nah ini aneh juga sih, bayangkan kalau misalkan kalian di posisi orang yang lihat mereka saling berboncengan gitu,
Iya. Karena mungkin aja memang nggak ngebonceng sendiri, tapi orang tuh ngelihat gitu siapa yang ada di depannya. Ini pernah kejadian sama ceritanya temen yang katanya pada saat dia nyetir sendiri pakai motor, terus udah gitu dia melewati sebuah kayak pos ronda gitu. Pas begitu lewat pos itu semua orang lari semuanya. Terus dia bingung kenapa sih pada lari, dia sendirian pada saat itu. Terus dia akhirnya pergi ke satu tujuan, terus dia balik lagi untuk balik ke rumahnya dan lewatin pos ronda itu lagi. Udah gitu si orang-orang itu ada lagi dan mereka langsung stop. Maaf, kenapa saya lari? Kenapa kita di sini lari? Karena tadi AA ngebonceng kuntilanak katanya. Gitu. Tapi menurut aku kalau itu ya effortnya kecil lah, nebeng doang. Kalau ini kan nyetir. Iya. Wow. Dan biasanya memang pada saat si orangnya sendiri nggak tahu kalau itu berbeda dengan dia atau alias itu hantu mah biasanya terus aja gitu ya kayak. Nggak akan ngerasain gimana. Makanya sering banget orang yang ternyata yang gue lihat tadi tuh hantu ya gitu kan. Iya. Sering Iya. kayak gitu. Pas kejadiannya nggak nyadar. Iya, sering kali pada saat kejadian ya. Mungkin dihipnotis sama hantu. Dulu aku pernah lewat di arah mau ke Kosambi gitu, ada satu toko. Aku kira manekin, pas berhenti kunti. Jadi manekinnya 2, sebelahnya kunti. Ya kan? Tuh Iya. Maksudnya orang tuh akan ngeh ketika akhirnya tahu gitu dia berbeda. Tapi selama masih taunya itu manusia ya, mungkin benar. orang lain yang akan menyadari gitu. Itu mungkin aja terjadi kan. Nah, ini aku sih penasarannya tuh kenapa sih harus sampai dia tuh sampai pengen kita tim jurnalisa notice sama keberadaan dia. Iya. Iya kan? Maksudnya effortnya besar banget untuk si hantunya gitu kan? Iya Dan kan? bagaimana dia punya kekuatan sebesar itu? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Seingat aku sih di Cindy juga katanya nyetir mau nolongin si Aan juga nggak sih, kayak ada kata-kata kalau bukan Ya, kalau- saya kalau- nyetir bisa Bisa celaka atau gimana? ya kalau nggak salah. Berarti mau masuk ke dimensi lain, Bang. Iya. Oh, iya. Katanya ada bagian si AA-nya liatnya lurus jalannya, tapi si motor dibelokin sama si ini dan si AA-nya lurus enggak belok, pas belok ternyata beneran ada jalan lagi dan lurus tuh ternyata jurang gitu. Jadi dia bilang, nah iya, wah. Bingung. pada saat itu nggak tahu ya, ini antara diskusi aku sama AA sih, mungkin itu yang terjadi sama dia. Bukan. Jadi dia kayak kasih isyarat gak sih? Kayak udah hafal jalan gitu. Iya, jadi apa yang terjadi sama dia tuh ditunjukin lewat si Kang Herman ini gitu. Jadi mungkin dengan cara begitu dia bilang ya kalau akan yang nyetir nanti kejadiannya akan sama kayak saya gitu kan. Terus ada kemungkinan juga sebenarnya dia tidak berhenti di rumahnya sebenarnya. Pada saat di Subang gitu kan, perjalanannya kan menuju Subang, sebuah rumah yang ternyata kosong, itu hanya sebagai ya ini supaya buat jadi tanda tanya besar aja buat kalian gitu. Karena dia tidak menunjukkan rumahnya, Area asli rumahnya nggak di situ. Tapi dia tahu itu ada jalan yang buntu yang kalau manusia kayaknya nggak akan deh bisa kemana-mana kecuali balik lagi ke situ dan ketemu lagi sama Kang Herman. Jadi dia akhirnya menunjukkan identitasnya sebagai makhluk yang berbeda dengan manusia dengan cara itu gitu. Makanya dari situ si Kang Herman notice bahwa oh ini mah bukan orang gitu. Tidak ada yang bernama Cindy di tempat itu, tidak ada keluarga yang ditinggalkan dan lain-lain gitu. Itu sih kemungkinannya. Makanya ketika teman-temannya Kang Herman nyari lagi juga ya nggak ada gitu yang namanya Cindy. Kayak gitu. Dan kita pada saat itu terus terang merasa bertanggung jawab ya. Iya. Ya kan, maksudnya pertama bawa nama jurnalisa gitu, terus udah gitu yang jelas si Kang Herman yang dirugikan secara
Ya. moral, material, ya kan, harusnya kan bayar gitu kan, terus dia juga sedang mencari nafkah kan, dia sedang mencari nafkah, gitu. tenaga juga, Iya. waktu. Walaupun ya kita juga mungkin banyak juga di antara kalian yang ya terus diganti nggak sama kalian katanya duit oposisi sini itu nggak usah diceritain ya sama kita ya, cuman kita sendiri juga merasa bertanggung jawab atas itu. Dan ya balik lagi ke kalian nih, percaya atau tidak ya terserah kalian, cuman kita hari ini mau coba untuk memanggil yang namanya Oke, sudah ada Indi dan Niko di bawah yang hari ini kalau beneran ada ya si drivernya Iko dan mungkin yang sininya meneng Indi. Namanya kan kamu, Indi, Cindy. benar. Jadi kan penasaran ya. Aku penasaran pengen naik kenapa. Banyak pertanyaan ke Bella Dewi. Iya. Aku bingung deh tadi teh. Drivernya di mana? Ah ya, Ada tahu. ya tuh udah bubuhan ya mah. Tuh kan Ya benar. Silakan naik sini. tuh. Itu beban. Enggak. Bantuin bang. Ini bantu. Bisa nih. Kenapa nangis? Si bersedih di sini. Kenapa Neng? Ngobrol lagi yuk. Ini ada yang mau nanya ke Kak Riri. Jadi kok. Main dan dedenya. Nenek sih yang dibuka. Main dulu. Ngasih rek naon? Tinggal lah orang mau Urusannya mana? Serem banget aku banget. Kenapa? Kayaknya tadi kalian ngomongin. Mungkin. Bukan. Kenapa? Jamnya tuh Terus untuk masa kecil. Jangan. Untung. takut banget takut banget takut banget Sampai takut Nggak banget mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. tapi takut enggak. Cowok. Mau. Sekurang mah. Ente. Kamu mau bayangin soalnya. Jadi tadi sebelum kesini kita bahas-bahas soal Samek. Kalian bisa dengerin di podcast. Kita nggak mau bahas di sini dan jangan dipanggil. Pesan kaki kita. Tadi ini bahas-bahas lagi, ini kebayang kali enggak kan? Wah, stres tuh mah. Nah, datang? Itu. Ya kan? Ya kalau misalkan bisa dibilang ini yang paling bikin kita trauma sejak Stres kecil. mah. Ya mungkin sekarang kalau ketemu Kunti naon gitu ya kita suka seenaknya, tapi aduh kalau udah kata sama baik. Sebenarnya aku memang nggak ngalamin gitu langsung gitu cerita-ceritanya, cuma dengar ceritanya juga udah males sih. Ya.
Oke, di sini aja. Oke. Oh iya. Bantu nak? Neng. Nah, Ini saya berjuang ya nama. itu boleh gitu ting. Mas udah bawa kan? Setelah kemana-mana. Kampura di gerawan dirinya. Tangan naon? Entah iya yang ngobrol kayak terang. Nah, buat kemari. Baheula gitu buat Ketinggalan aja gitu. Nggak abi gitu. Emang karena resan mirip atau emang Si ada bisa bahasa Indonesia oge. Oh, bisa. Teu naonnya. oke. Ya, saya teh lihat si teteh ini Ya tahu. apa teh Ririnya udah naonnya aduh saling lihat gitu kita teh tapi tetehnya teh nggak manggil saya jadi Ari kirain saya teh bakal dipanggil gini ngomong Riri nggak mau. jadi saya teh nungguan we gitu kieu nya di deket si teteh teh sugat teh bade ningal gitu di da keinginan mah ingin di ngobrol gitunya. ingin di apa ya ini masih kerasa sakit kan ya waktu itu mah masih ya pengen dibantu gitu. Tapi tetehnya teh saya teh udah apa ya meureun bahasanya mah GR meureun nya. Tah GR. Jadi saya teh nungguin aja gitu udah saya teh ngikutin teh. Aduh. Waktu itu teh gitu ya. Tapi ya mungkin karena capek meureun ya semuanya teh nggak ada yang lihat saya gitu. Ya bukan nggak ngeliat, cuman waktu itu kan banyak ya yang kayak kamu banyak pisan, kita capek kewalahan kalau harus ngobrol. Ya kan ya dijagain ya waktu itu mah ya. Iya. Ada ya naon sih lah eta lah. Teu bisa kemana-mana gitu saya kan. Jadi nah kebetulan saya teh bisa nempel gitu. Oh, jadi ikut ke Bandungnya kan. Terus gimana caranya saya teh supaya bisa pada tahu. Udah nggak tahu ya walaupun ada apa ya saya teh percaya aja gitu kalau saya bisa bicara gitu. Yeah. Ini bisa bantu gitu. Jika nama teh bisa bantuan kuring gitu. Jadi teh yang geus ulah kumaha cara nama gitu. Jadi sampai jauh ke ngiring heula ke Bandung terus. Nya bahasa nama naonnya sasak meureunnya kuring teh gitu. Katirisan teu bisa kumaha jadinya. Jadi ya untuk bantuan ku si bapak. Oh. Ya alhamdulillah biasa bantuan setik-setik. Ya kayaknya Ari ya kalau dibilang naonnya bagus mah enggak gitu belum ya. Saya enggak kemana-mana udah diem aja. Geus rapi ya nama.
muka juga nggak kayak waktu itu, Iya. sekarang mah udah rapi. Iya, tapi Neng Cindy maaf sebelumnya waktu itu ya di samping aku penakut sama Neng Cindy teh ya karena di sana saat itu banyak banget yang mirip kayak gitu dan kan Neng Cindy kelihatannya waktu itu beda sama sekarang. Jadi ya punten gitu nggak apa ya mengaruh gitu. Jadi sama Nggak Tessa apa-apa tuh sama ya, aja. siapa juga ya yang mau ketemu sama Juli kemudiannya. Iyalah, dasar ieu betul. Ayo namanya geus bisa iyalah merenya sih gak ngisiran mah bisa. Rapi, masa tong bawang we. Itu mual tapi aya hiji nu berat teh. Nah, Nyeri. Oke. Neangankeun. ya eta nu banget. Nah, aku naon itu. Nah, aku mah di yang dipangdangan gitu. Tuh bisa panggil asa berat gitunya ke saya teh ku sabab manehna teh ngarasa ya kuring teh beda manehna kieu Dan kini bilangnya geus tong mikiran ka mana-mana deui da geus lain-lainna gitu. agak dipusi. Da geus kuring mah naonnya Sampah cuma 5-nya. hese keneh ngomong gitu tapi Oh, geus lah gitu. Hayu urang balik gitu. ya bener kudu gitu harus. Ya kan jadi pangengakeun siang teh di belah mana ayeuna sugan bisa diajak ngomong. Sugan tiasa panggil jeung sininya. Aduh, itu bisa lila-lila ya. Ya, ngerti apa ini. Ya Juk, ayeuna mah geus bersih, geus deui. Kamu mana deui? Baunya Tambah. aya mah. Sok bisa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baru sih aku ngerasain ih asa gede pisan kenanya kayak apa ya di wrapping gitu si badannya nggak bisa itu kayak punya baru sih mediasi tapi gini aja gitu maksudnya kayak ada yang jaga gitu teh gede pisan naon gitu. Kayak dibungkus. Heeh. Kayak Jadi ulat gitu. makanya kita agak susah manggilnya juga ya. Jadi memang pada saat itu karena ada bapak kan dia pada saat itu wah keadaannya beda sih. Menyeramkan. Menyeramkan. Banget ya. Ada bapak kan waktu itu terus bisa nggak sih kita bantu gitu ya mungkin dengan doa dan lain-lain. Terus pada saat itu dibantulah gitu. Terus kondisinya waktu itu malah nggak pakai baju sama sekali. Lanyet. Kedinginan pisan dia. Jadi apa yang dilihat Kang Herman gitu pada saat itu ya jauh banget gitu sama yang kita lihat pada saat di rumah bapak. Dan pada saat itu dibantu ya maksudnya didoakan, ditempatkan biar nggak kemana-mana dan mengganggu gitu. Nah pada saat sekarang kita coba manggil tuh ya izin dulu ya, gitu pinjam dulu sebentar pengen ngobrol. Dan keadaannya jauh berbeda, jauh lebih sopan. Pada saat itu mah udah aja ketawa-ketawa nangis gitu ya, nggak tahu ngomong apa gitu. Oh ternyata sini tuh kayak gini gitu pada saat itu. Sekarang beda. Nah tadi kebayangnya itu laki-laki sih. Nah pas saat ngebayangin laki-laki itu Langsung gitu kayak Air mata deh. dia, mungkin udahlah nggak usah diomongin merenya, nggak usah diomongin. Masih kerasa ini vibesnya. Ragu juga dia, takut dimarahin. Iya ya. Katanya. Nggak tahu tuh bisa
saudara ya. Ini ah. Hei, kenal. Bisa ninggalin si Neng biar. Kita tinggalin dia, tapi kita bisa deket ya. Masih rasa bersalah Pak. Iya. Nggak tahu kelihatannya sih celaka ya. Tapi balik kesadar kayaknya. Tika dongeng, bukan nanti kumaha. Cina getik harita mah dongeng heula. Oke, ya sudah aya nu bisa nulung bantuan. Anong ting harita teh kumaha kajadian. Ambu. Keur kumaha sih? Ulin. Ini tuan. Tuli kumaha bisa sasar gitu teh. Boy. Mabok. Maboknya. Di Bandung. Balik nawar. Terus ayeuna karasana kumaha? Anjakal. Magra duaan ya. Padahal geus loba rencananya eta teh. Rek naon. Geus diwara, entong cenah. Ada gong kali tanya. Bieu panggil jeung si Neng. Si Neng bisa ngobrol jeung urang mah bieu. Pokokna geus cing Bang Blas tong ngerasa salah wae. Si Neng lagi geus narima bieu teu geus kunaon teh nyalakeun di dinya. Yang tiga sini kudu dirina sorangan lain urang hubungan hari tahu ya. Bisa cuman hayang panggih kayak bisa tapi kudu nurutan juga sih Neng. Narima sih Neng nanti ngelakun yang biasanya harus kudu kieu. Bisa tak? Esenya tuluy-tuluy kieu wae. Nyuruh eta cenah. Digalakan heula. Oh, mun hayang panggih tah eta heula. Milu heula malah naon. Mana bener. Juk geus milu. Wow. Boleh dinyalain Mas Tian? Nyalain aja. Gue yang nangis. Jangan sedih.
ternyata ada kisah di balik nama Cindy Aku jadi itu. inget buku kamu. Apaan? Kisah sepatu Iya, hitam. aduh itu sangat melekat di hati. Iya. Jadi pelajaran sih buat kita. Ya aku tadi kebayangnya kayak mereka mungkin main gitu ya. Iya. Terus udah gitu cowoknya yah gitu. Minumlah sedikit gitu lah gitu. Terus jangan gitu. Nakal. Jangan. Ah nggak apa-apa lah, saya mah kuat. Aman, saya mah udah biasa nyetir dia gini. Ternyata ya kejadian seperti itu. Terus kebayangnya sih gitu ya. Terus udah ternyata pada saat sudah meninggal nggak bisa ketemu gitu. Padahal di waktu Bisa yang gitu ya. Padahal bareng. Maksudnya di Sering tempat terjadi. yang sama. Iya. Itu yang menentukan apa? Tingkat amal ibadahnya. Iya. Sama apa yang terakhir dilakuin mungkin. Dan ini sih kalau kata teman-teman saya mah enggak sih, maksudnya yang udah pernah ngobrol gitu ya, yang mana yang menerima yang mana yang enggak itu keikhlasan. Oke. nggak tahu ya walau alam ya, kita tidak pernah berada di dimensi lain, jadinya nggak bisa, ini hanya pendapat kita aja dan Iya. tidak tahu Terima seperti dia apa. udah baik gitu. Masih pingin. Ya mudah-mudahan ini. Aku yang paling merinding sih ketika kamu nanya ya, padahal udah banyak rencana ya, terus kata si A-nya anjakal. Ya, kebayang saja soal apa. Iya, yang bayangin aja kita punya rencana ini A B C D ya. Terus karena Waktunya habis nih. waktunya habis tiba-tiba gara-gara hal yang ini sepele. kamera atau apa, waktunya habis deh. Enggak. Oh Iya. kayak kita punya banyak rencana terus tiba-tiba waktunya habis gitu. Kayak gemes dan karena hal yang Sia-sia ya. konyol gitu. Bayang sih, aduh. Berat pisan juga sampai nangis. Tapi ngaruh ya Sa, maksudnya emang tau kan belajar psikologi writing kan. Ketika diredamkan lebih fokus dan Iya, gitu ya. Itu alasan. Itu waktu aku dulu masih zaman-zaman nyanyi pas nge-tag vokal, kalau misalkan aku mau nyanyi ngajak mereka gitu Peter CS di lagu Story of Peter kan ada lagu Abdi Teh Ayeuna. Aku biasanya matiin lampu biar mereka ikutan ngobrol. Dan biasanya mereka lebih nyaman ketika lebih gelap. Iya. Seru sih. Ya sudah, mudah-mudahan kalian semua akhirnya tidak penasaran lagi tentang pendapat kami tentang kejadian viral itu. Iya. Dan ya ini kan Paling- pendapat kami ya. Yang paling penting sih bisa dipetik tuh nilai-nilai. Yes, Kalian belajar, iya. kita sama-sama Positif belajar. positif. Gak usah diambil yang gue mah nggak percaya halu atau Iya, iya. apalah, ya udah. Apa? Kalian ambil yang positif-positifnya aja. Mungkin hal-hal yang bisa jadi pembelajaran buat kalian. Begitulah. Dan terima kasih juga sekali lagi buat Kang Herman yang udah share tentang cerita ini. Jadi kita bisa tahu dan kenal akhirnya ada orang yang bukan orang, ada sosok yang mencari Junarisa karena kita nggak peka. Iya, soalnya pas kita datang ke lokasi biasanya jadi datang dari mana-mana gitu. Iya. Malah manggil dari sana sini. Kadang kita nggak bisa melayani semuanya gitu karena kondisi kita yang capek dan pengen cepet pulang. Yaudah kalau gitu Junarisanya selesai hari ini, Tanya Risanya selesai hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap kasih konten untuk kalian, untuk menghibur kalian di rumah. Dan doakan kita juga kalian dan kita semua diberi kesehatan. Amin. Itu yang paling penting. Jangan lupa apa, Ri? Subscribe, comment, and